الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kesempurnaan memandang nur Muhammad pada insan ini, sempurnalah dia kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut namanya sebagai Rasulullah. Maka pantaslah Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh teladan bagi dirimu, bagi orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Jadi kesempurnaan Nur Muhammad, zahir batin sempurnalah pada diri beliau. Itu artinya, kalaulah diri Nabi itu adalah kesempurnaan memandang nyatanya Allah, maka disitulah beliau menjadi uswatun hasanah. Contoh dan teladan bagi kita. Itu maksudnya, siapa yang ingin belajar syariat, sempurnanya pada Rasulullah. Siapa yang ingin belajar tarekat, sempurnanya pada Rasulullah. Siapa yang ingin belajar hakikat, sempurnanya pada Rasulullah. Siapa yang ingin belajar ma'rifat, sempurnanya pada Rasulullah. Rasulullah itulah kesempurnaan memahami ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, tarekat dan syariat. Maka pantaslah beliau itu sebagai uswatun hasanah, Bapak Ibu. Maka tidak ada contoh yang terbaik, melainkan hanya beliaulah satu-satunya. Itu artinya tidak ada satu pendapat pun yang tidak pernah bisa dibantah. Ulangi lagi, tidak ada satu pendapat pun yang tidak pernah bisa dibantah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak bisa dibantah? Karena Allah menjelaskan tentang rahasia beliau, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata, berbicara dan berbuat, melainkan beliau itu berkata dan berbuat sesuai dengan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam dadanya. Maka disitulah Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang benar-benar cinta kepada Allah? Kalau cinta itu bertemu enggak Bapak Ibu? Siapa yang cinta kepada Allah, yang sudah berjumpa dengan Tuhannya, yang telah bertatap wajah dengan Rabb-Nya, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Siapa yang mengikuti aku? Tahu dia siapa rahasia akunya sebenarnya. Yuhibbukumullahu. Allah pasti cinta kepada dirimu kalau kamu tahu siapa akun yang sebenarnya, kata Rasulullah. Inilah yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada Umar. Wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa rahasia akun yang sebenarnya? Apa jawaban beliau? Ana la adri ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu ya Rasul siapa engkau. Cukuplah Allah dan Rasulnya yang tahu siapa engkau yang sebenarnya ya Rasulullah. Apa jawaban beliau? Wahai Umar, ana Ahmad bilal mim, ana Arabi bila ain. Ya Umar, ana Ahmad bilal mim, ana Arabi bila ain. Wahai Umar, ketahuilah, aku ini adalah Ahmad. Tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad, nih Ahmad. Kalau tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Ahad. Apa arti Ahad? Esa, satu. Siapa yang Esa itu? Allah. Hai Umar, ana Arabi bilang ain. Aku ini Arab, tidak ada huruf ainnya. Kalau Arab tidak ada huruf ainnya, apa bacaannya?
Halo? Arabi, kalau tidak ada huruf ainnya apa bacanya? Rob. Siapa Rob tuh? Disitulah Rasul katakan, man ro'ani faqad ro'al haq. Hei Umar, kalau kamu sudah benar-benar melihat dan menyaksikan aku, sudah sama kamu melihat dan menyaksikan Allah. Apa makna yang tersembunyi di balik itu? Hei Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad sebagai Rasul Allah, Nur Muhammad ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Sekarang Nur Muhammad itu dah sempurnanya di tubuhku, dah sempurna pula jadi ruhku. Kalau Nur Muhammad itu dah sempurna jadi tubuh dan ruhku, dah tahu kamu siapa Nur Muhammad itu, dah sama artinya kamu mampu memandang dan menilai Allah. Disitulah baginda Rasul melihat dan menyaksikan Allah itu, melihatnya pada diri sendiri. Makanya ketika Rasul Isra Mi'raj Bapak Ibu sudah sampai di langit yang ketujuh, pada maqam Sidratul Muntaha, dilihatnya Tuhan di depan tidak ada. Lihat ke belakang tak nampak, dilihatnya ke kanan kiri tak nampak. Karena dia cuma satu-satunya yang wujud. Disitulah dia sadar, karena Allah cuma yang wujud, maka memandang nyatanya wujud Allah itu pada diri sendiri. Disinilah beliau melihat dan menyaksikan Allah dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Jadi melihat Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Jangan Bapak Ibu melihat Allah itu kayak menemui orang tua. Kita di bumi, Tuhan itu di langit. Bukan begitu Bapak Ibu. Jadi melihat Allah itu pada makam Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu bukan alam, tapi kesadaran. Kesadaran tertinggi, puncak kesadaran. Kesadaran tertinggi atau puncak kesadaran itu adalah sadar sesadar-sadarnya yang wujud itu adalah Allah. Kalau Allah yang wujud, kemana memandang nyatanya wujudnya Allah? Itulah kepada diri sendiri. Ini yang Ustaz katakan keha. Koha. Takut Bapak Ibu bilang keha, koha. Nah, itu sempurnanya. Makanya dikatakan tadi, insan itulah kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah insan itu kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu ngaku Allah? Ya tidak. Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Tidak. Hati-hati nanti jadi Fir'aun. Lalu untuk apa belajar ilmu ma'rifat? Untuk apa belajar ilmu tauhid? Belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu ma'rifat bukan ingin merampok hak Allah. Bukan mengaku Allah. Bukan pula jadi Allah. Akan tetapi belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud semata-mata sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang. Dan kita tidak pernah ada, sejak mula adanya kita tidak pernah ada. Kalaulah kita ini tidak pernah ada sejak mula adanya, tidak pernah ada, kapan sejak mula adanya Bapak Ibu tidak pernah ada? Itu pertanyaannya tuh. Kan kita ini tidak pernah ada sejak mula adanya, kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya Bapak Ibu tidak pernah ada? Apa jawabannya? Bapak Ibu tidak pernah ada sejak mula adanya, nggak pernah ada. Itu kapan? Sejak Allah itu wujud menyatakan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Ketika Allah benar-benar sudah mengatakan, aku inilah Allah, akulah yang wujud semata-mata, la ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Yang awal, akhir, zahir dan batin. Yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Melainkan yang wujud dan yang bersifat awal, akhir, zahir dan batin, yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, hanya aku, kata Allah. Tidak ada di Bapak Ibu di situ. Maka puncak pengenalan diri kita kepada Allah itu apa kata Nabi? Man arafallahu kala lisanahu. Itu puncaknya.
Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang Allah yang wujud, Allah cuma yang bersifat, maka disitulah keluh lidah kita. Keluh lidah itu maksudnya kata yang tiada terkatakan. Tak bisa lagi disebut Bapak Ibu. Tak bisa diuraikan lagi keluh lidah itu. Sesuatu yang sudah paham, sesuatu yang sudah jelas, dijelaskan juga makin kabur makna yang sebenarnya. Contoh, Bapak Ibu udah paham betul. Ini namanya masjid apa Pak? Nurul Huda. Sekarang Ustadz mau bertanya sama Bapak Ibu. Ustadz ini belum paham. Bapak Ibu kan udah paham kan? Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu menunjukkan kepada Ustadz mana yang masjid Nurul Huda itu Bapak Ibu? Coba yang masjid Nurul Huda yang mana Bapak Ibu? Hah? Mana yang masjid Nurul Huda? Halo? Ini tidur tak Pak? Payah Bapak Ibu menjelaskannya karena Bapak Ibu udah paham. Kalau dijelaskan juga, lain yang dijelaskan, lain yang ditunjuk. Ustadz tanya masjid Nurul Huda, yang ditunjuk ini Ustadz. Tertunjuk karpet, tertunjuk tiang, tertunjuk dinding. Akhirnya ini. Makanya kalau sudah paham yang namanya Masjidul Huda, tidak bisa dijelaskan lagi. Ya, diam di situ, diam di dalam paham, bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh Pak. Diam di dalam paham, tidak paham di dalam kesadaran, sadar di dalam keimanan. Itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah zahir dan batin, memang Dia yang wujud, Dia yang bersifat, jangan dijelaskan juga lagi Bapak Ibu yang mana Allah tuh. Nanti lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut, lain yang dijelaskan, lain pula yang ditunjuk. Jadi cukup dipandang saja, dilihat dan disaksikan, nikmati. Jangan disebut apalagi ditunjuk-tunjuk. Itu mesti dipahami. Kalau dijelaskan, ditunjuk itu dalam rangka taklim wal muta'alim. Dalam rangka memberikan pengajaran. Kalau udah paham jangan disebut-sebut, itulah diam. Ya, jadi keputusan pandang itu pada Allah. Boleh dilihat, boleh disaksikan, boleh dinikmati. Disebut jangan, apalagi ditunjuk-tunjuk. Itu puncak kesadaran itu. Puncak ma'rifat itu diam di situ. Maka tak ada orang mengaku-ngaku Tuhan ada Bapak Ibu, karena dia nggak ada. Ya. Sedangkan orang sudah ma'rifat, nah lihat nih, orang ma'rifat saja tak boleh mengaku ma'rifat. Orang ma'rifat tak boleh mengaku ma'rifat. Dan orang yang tidak mengaku ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Orang sudah kenal Allah, tak pernah dia mengatakan dirinya sudah kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Allah juga belum tentu kenal Allah. Jadi tidak ada ngaku-ngaku di situ. Inilah kesempurnaan makrifat itu. Cukup dinikmati, jalani aja. Situ rahasianya. Makanya kenalilah diri kita ini yang sebenar-benarnya. Maka siapa sudah mengenal dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Rupanya mencari Allah itu jangan keluar diri. Mencari Allah itu pada diri. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Ini pesan Nabi kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi jangan mencari Tuhan keluar diri. Carilah Tuhan itu yang sudah wujud dan nyata pada diri. Sama Bapak Ibu, Allah itu wujud nyata dan terang. Pakai senter, cari-cari itu. Ya, semua bukan nggak berjumpa Bapak Ibu, nggak kamu sobok. Tapi ketika mata senter itu dialihkan, baru terkaget awak rupanya Allah ini nyata pada diri sendiri nih. Inilah disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dah kenal Tuhannya. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu sudah kenal Tuhan,
Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu sudah menyaksikan Tuhan, Bapak Ibu sudah bertatap wajah dengan Tuhan. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Robnya, sudah berjumpa dengan Tuhannya, maka dirinya itu binasa. Ya, jadi orang-orang tua kita dulu ngasih tahu sama anak-anaknya, anak kecil tidak boleh belajar ilmu ma'rifat, cepat matinya. Orang tua yang salah memang kami takut pula dia. Nggak boleh nak belajar ma'rifat nanti cepat mati. Salahkah bunyi bahasa itu? Tidak, karena memahaminya itu mesti dengan rasa. Ya. Siapa yang belajar ilmu ma'rifat cepat matinya. Kenapa cepat mati? Apabila Bapak Ibu sudah kenal Allah, lihat Allah, berjumpa Allah, ketika itu diri Bapak Ibu mati. Makanya orang yang mati yang bisa lihat Allah. Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Wahai Bapak Ibu, kata Rasulullah, kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu, kecuali kamu mati. Jadi orang yang mati yang bisa melihat Allah. Kalau orang yang mati yang mampu melihat Allah, pertanyaannya orang yang mati yang bagaimana yang bisa melihat Allah? Apakah mati secara syariat atau mati secara hakikat? Yang dimaksudkan oleh Rasul, orang yang mampu melihat Allah itu adalah orang yang mati secara makna hakikat. Inilah mutu qabla anta mutu. Mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Itu maksudnya, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini sejak mula adanya tiada wujud, tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, tiada mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan tiada berbuat. Itulah mati. Itu maksudnya. Bukan mati secara syariat. Kalau mati secara syariat, berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya. Makanya tidak semua orang yang mati secara syariat bisa melihat dan menyaksikan Allah. Kecuali sebelum mati secara syariat, dia telah lebih dahulu mati secara hakikat. Orang yang mati secara hakikatlah yang mampu melihat dan menyaksikan Allah di dunia ini. Rupanya Allah yang ditemuinya di dunia sama dengan Allah yang ditemuinya di barzah. Yang di barzah sama dengan Allah yang ditemuinya di akhirat. Itu tiada lain, sudah sempurna nyata pada diri sendiri. Tapi ingat, jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku Allah, apalagi jadi Allah. Ya, Ustadz tidak mengajari Bapak Ibu ngaku Allah jadi Allah. Yang Ustadz ajari, akui saja Allah saja yang wujud semata-mata sejak dahulunya, sekarang yang akan datang. Akui pula diri kita nggak pernah ada. Kalau diri kita tidak pernah ada, ngapa pula ngaku-ngaku gini nggak ada? Inilah haula wala quwata illa billah. Kadang kita salah Bapak Ibu memahaminya. Ketika azan dikumandangkan, hayalah sholat. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Mari sholat. Ya Allah, tidak ada kudrat dan iradatku, hanya Engkau ya Allah. Setelah itu kita rampok hak Allah di situ. Setelah diucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, tanpa disadari kita merampok hak Allah di situ. Ngaku pula kita yang sholat. Ngaku pula kita yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Padahal kita dah mengatakan tadi la haula wala quwata illa billah itu. Makanya Allah katakan, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhenti engkau ngaku-ngaku yang sholat Muhammad. Jangan engkau mengaku yang berdiri tegak betul, yang ruku, sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Aku yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi tak ada diri Bapak Ibu lagi di sana. Kalau tidak ada diri Bapak Ibu lagi di sana, pertanyaannya, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Diri Bapak Ibu ada atau tidak? Kan tidak ada.
Kalau diri Bapak Ibu mengaku ada, apa kata Rasul? Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa kamu ada, itu adalah dosa. Sekarang pertanyaannya, kalau memang kita ini nggak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dan akan datang, lalu siapa yang menyembah? Siapa pula yang disembah? Nih pertanyaan nih. Siapa yang menyembah? Dua, siapa yang disembah? Siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Kalau di Bapak Ibu tidak ada. Cara menjawabnya lihat dengan bahasa kias. Yang menyembah, itulah yang disembah. Dan yang disembah, itulah sebenarnya yang menyembah. Kalau diturunkan dia ke bawah, sudah dizahirkan. Yang menyembah adalah sifat dan yang disembah adalah zat. Lihat Bapak Ibu. Kita kasih namanya. Yang menyembah adalah sifat, yang disembah adalah zat. Sekarang, zat itu kita beri nama. Zat itulah yang bernama Allah, sifat itulah yang bernama Muhammad. Yang menyembah adalah Muhammad, yang disembah adalah Allah. Ada dua di situ Bapak Ibu. Namanya dua, orangnya satu. Makanya jangan dipisahkan zat dengan sifat. Jangan diceraikan zat dengan sifat. Jangan dipisah ceraikan Allah dengan Muhammad. Jangan dipisah ceraikan Muhammad dengan Allah. Orangnya satu. Di mana letak satunya? Allah itu nama diriku. Muhammad itu nama wujudku. Adam itu nama rupaku. Insan itu nama rahasia aku. Jadi siapa sudah mengenal dirinya? Bahwa dirinya itulah sebenar-benarnya seakmal diri. Dirinya itulah sebenar-benarnya sejati diri. Dirinya itulah sebenar-benarnya diri sejati. Itulah sebenar-benarnya yang dikatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini Ramadan mau berapa hari lagi? Nanti jangan Bapak Ibu sibuk mencari Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil, malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan, diambil baskom isi air, masukkan kaki di dalamnya. Beku atau tidak? Lihat. Sebenar-benar Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah menyaksikan akan Allah sempurna pada diri. Makanya dikiaskan Lailatul Qadar itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Maksudnya nyatanya wujud Allah pada Muhammad. Nyatanya wujud Allah pada Muhammad. Nah, disinilah diungkapkan oleh para ulama dengan bahasa kiasnya. Ya, minaz zulumati ilan nur. Orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah dari gelap kepada cahaya. Dari tidak mengenal kepada mengenal. Dari tidak kenal Allah, kenal Allah. Dari tidak melihat Allah, melihat Allah. Jadi kesimpulannya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang telah mengenal, berjumpa, menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah pada diri sendiri. Itu yang Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Kalau dipecah ilmunya Bapak Ibu, mau dengarnya? Mau pulang kita lagi? Belum. Kalau lihat ini. Jadi Bapak Ibu jangan ditunggu bulan Ramadan. Tidak pun tunggu bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Siapa yang datang malam ini Lailatul Qadar sebenarnya? Ini hati-hati bahasa Ustadz ya. Lihat. Kalau dalam pandangan ilmu fikih, ini ilmu fikih ini, Lailatul Qadar itu turunnya sekali setahun di bulan Ramadan. Ini dalam ilmu fikih Bapak Ibu ya. Sekali setahun di bulan Ramadan. Maka carilah Lailatul Qadar itu mulai dari malam pertama sampai malam 29. Karena Lailatul Qadar itu bulan Ramadan, sekali setahun, malam pertama sampai malam 29. Ini kalau dalam bahasa ilmu syariatnya. Kalau orang torikat, orang tasawuf,
Lailatul Qadar itu adalah 10 akhir Ramadan. Nah, ini kalau orang tasawuf mencarinya. Tasawuf mencarinya itu 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu carilah pada malam-malam ganjil. Malam ganjil malam berapa, Bu? 21, 23, 25, 27, 29. Jadi mencari Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan di malam-malam ganjil Ramadan 21, 23, 25, 27, 29. Namun orang hakikat, nah lihat, mencari Lailatul Qadar itu, ini secara hakikatnya nih, ya. Memang betul mencarinya itu pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi carilah yang si ganjil itu. Nah, lihat, cari yang si ganjil. Ini secara hakikat Bapak Ibu. Secara hakikat cari yang si ganjil. Malam 21. Yang ganjil yang mana antara 2 dengan 1? 1. 1 yang ganjil. Sekarang siapa yang ganjil itu? Yang ganjil itu Allah. Maka wajib Bapak Ibu mencari dan menemui Allah si ganjil itu. Kemana mencari dan menemui Allah yang si ganjil itu? Pada diri sendiri. Karena aku cuma yang wujud. Aku cuma yang ada semata-mata. Dan tidak ada wujud yang lain selain daripada aku. Maka sebenarnya aku ini yang dirimu itu itulah nyatanya rupa diri aku, Tuhan. Memangnya ada yang lain lagi selain daripada aku? Tidak ada. Maka kenalilah diri itu. Tiliklah ke dalam diri, senterlah ke dalam diri. Kalau kita mau menilik dan menyenter ke dalam diri, tahulah kita bahwa diri kita ini wujud nyatanya akan rupa diri Allah. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya insan itu. Nih diri, memandang Allah itu pada diri, kenali diri. Siapa yang sudah mengenal diri, maka bertemulah dia dengan si ganjil tuh. Allah tuh. Paham itu Bapak Ibu? Nah, mencarinya pada diri. 2, 3 yang ganjil yang mana? 3. 2, 3 yang ganjil 3. Siapa si ganjil? Yang ganjil itu Allah. Carilah Allah tuh pada angka 3 tuh. Ahad, Allah, Muhammad, Adam. Kul huwallahu ahad. Ahad, alif, dal, hadal. Alif ini Allah. Ha itu maksudnya Muhammad. Dal itu maknanya Adam. 3 namanya 1 dirinya. Allah tuh diriku. Muhammad tuh wujudku. Adam tuh rupaku. Aku juga itu. Misalnya mencarinya pada diri. Jadi mencari angka 3 si ganjil itu pada diri. Karena yang ganjil itu Allah. Maka kenalilah Allah, Muhammad dan Adam pada diri sendiri. Bertemulah kita dengan Allah yang si ganjil itu. 25 yang ganjil yang mana? 5. Mana yang 5 itu? Yang ganjil itu Allah. Pandanglah Allah itu pada diri yang sudah nyata tersirat di dalam kulimah alhamdu pada surah Al-Fatihah itu. Nih, alhamdu. Alhamdu. Alif, lam, ha, mim, dal. Ini yang diri ini. Alif itu di kepala. Lam itu di tangan. Ha itu tubuh. Mim itu pusat. Dal itu adalah kaki. Ini yang bawa diri Bapak Ibu itu. Itulah batang tubuhnya. Al-Fatihah itu. Ini Allah. Memandangnya ke sini juga. 27. Yang ganjil 7. Siapa yang ganjil? Ya Allah, cari Allah tuh. Apa maknanya 7 tuh? 7 petala langit, 7 petala bumi. Kenalilah 7 petala langit dan bumi itu pada diri. Maksudnya, kenalilah diri kita yang zahir dan yang batin. 7 petala langit, 7 petala bumi pada diri. Pertanyaannya, kalaulah memandang dan melihat 7 petala langit dan bumi pada diri, mana yang dikatakan langit pada diri? Yang dikatakan langit pada diri itu yang disebut namanya dengan ruh.
Yang disebut 7 petala bumi pada diri, itu yang disebut namanya dengan tubuh. Pertanyaannya, kalaulah 7 petala langit pada diri Bapak Ibu adalah ruh, sekarang langit itu ada 7 lapis. Mana 7 lapis langit pada ruh? Itu yang disebut namanya sama, basar, kalam, ilmu, kudorat, iradat, dan hayat. Disitulah makna langit itu tinggi. Orang yang berilmu tinggi yang bisa mengenal Allah. Orang yang berilmu tinggi yang bisa menembus langit. Makanya sama artinya apa? Yang mendengar, siapa yang mendengar? Allah. Basar yang melihat, siapa yang melihat? Allah. Hayat yang hidup, siapa yang hayat? Ya Allah. Itulah maksudnya. 7 petala langit pada diri, itulah sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat. Nyata pada ruh. Disitulah dikatakan Allah, wa yas'alunaka aniruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku, itu kata Allah. Kenapa ruh itu tiada lain aku, kata Allah? Ini bahasa hakikat. Karena ruh ini, lihat, ruh ini adalah tajalli daripada sifat Allah. Mana yang dikatakan ruh itu tajalli sifat Allah? Sama, basar, kalam, ilmu, kudorat, iradat, dan hayat. Siapa sih sama? Allah. Siapa sih basar? Allah. Siapa sih hayat? Allah. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa syariat, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasia aku, kata Allah. Makna hakikatnya, katakanlah hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah diriku tuh. Wasifatilah ghairi, sifatku itu tiadalah aku. Itu rahasianya. Mana yang disebut 7 petala bumi? 7 petala bumi pada di Bapak Ibu itulah tubuhnya. Kalaulah bumi itu adalah tubuh, sekarang bumi itu ada 7 lapis. Mana 7 lapis bumi yang ada pada di Bapak Ibu? Inilah yang disebut namanya bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Itu yang 7 petala bumi itu. Disitulah memandang kesempurnaan diri yang zahir dan diri yang batin yang sudah disebut namanya insan itu. Insan itulah wujud nyatanya rupa diri Allah. Kenalilah Allah secara zahir dan batin. Mengenali Allah secara zahir dan batin, kenalilah pada insan. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Pandang asal yang batin, pandang asal yang zahir. Rupanya asal yang batin dengan yang zahir, tiada lain adalah nur. Nur itulah wujud nyatanya diri aku, kata Tuhan. Itu yang disebut Muhammad itu. 29, yang ganjil 9. Siapa yang ganjil? Yang ganjil itu Allah. Cari Allah itu pada 9 itu. Apa maksudnya? Yang 9, An-Nasir Allah, An-Nasir Muhammad, An-Nasir Adam, An-Nasir Hawa, An-Nasir Ayah, An-Nasir Ibu, An-Nasir Insan, An-Nasir Hamba, An-Nasir Batin. Sempurna dia itu pada diri. Mana yang disebut An-Nasir Allah? Zat, sifat, asma, dan af'al. Mana yang disebut namanya An-Nasir Muhammad? Awal, akhir, zahir, dan batin. Mana yang disebut nama Nasir Adam? Api, angin, air, tanah. Mana yang dikatakan An-Nasir Hawa? Wadi, mazi, mani, manikam. Mana yang dikatakan An-Nasir Ayah? Urat, tulang, otak, sumsum. Mana yang dikatakan An-Nasir Ibu? Bulu, kulit, darah, daging. Mana yang dikatakan An-Nasir Hamba? Tubuh, hati, ruh, dan sir. Mana yang dikatakan An-Nasir Insan? Ini yang mesti dipahami. Insani, ruhani, nurani, dan robbani. Nutfah, alaqah, mudghah, lahmah. Itu dia. Mana yang mengatakan An-Nasir batin? An-Nasir batin itu akal, hati, nafsu, iman. Ini yang memandang kepada diri. Sempurna Bapak Ibu. Ini maknanya secara hakikat mencari yang ganjil. Makanya orang hakikat diturunkan dia ke dalam syariat. Makanya ada syariatnya orang hakikat.
Kalau Ustaz uraikan, satu minggu tidak tamat-tamat Bapak Ibu. Lihat ini. Ada syariatnya orang syariat. Coba dipahami. Syariat orang syariat. Yang kedua, torikatnya orang syariat. Yang ketiga, hakikatnya orang syariat. Yang keempat, ma'rifatnya orang syariat. Dua, ada namanya syariatnya orang torikat. Yang kedua, ada torikatnya orang torikat. Yang ketiga, ada hakikatnya orang torikat. Yang keempat, ada ma'rifatnya orang torikat. Yang ketiga, ada syariatnya orang hakikat. Ada torikatnya orang hakikat. Ada hakikatnya orang hakikat. Ada ma'rifatnya orang ma'rifat. Yang keempat, ada syariatnya orang ma'rifat. Ada torikatnya orang ma'rifat. Ada hakikatnya orang ma'rifat. Dan ada ma'rifatnya orang ma'rifat. Ya, kalau dibukanya, payah Bapak Ibu nanti. Nggak jadi pulang Bapak Ibu nih, para siang di sini. Nah, sekarang Ustaz simpulkan. Syariatnya orang hakikat. Nah, bagaimana melihat Lailatul Qadar itu? Melihat Lailatul Qadar itu dalam kasabnya orang ma'rifat, ya. Melihat satu Ramadan yang jatuhnya di hari apa? Kalau satu Ramadan, ya, puasa itu satu Ramadan nggak Bapak Ibu kan? Iya kan? Nah, kalau satu Ramadannya jatuhnya pada hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar itu di tanggal 29. Kalau satu Ramadannya jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadarnya itu pada tanggal 29 Ramadan. Kalau satu Ramadannya ini hari Senin, maka Lailatul Qadar itu turunnya nanti pada tanggal 21. Kalau satu Ramadannya hari Selasa atau Jumat, Lailatul Qadarnya tanggal 27. Kalau satu Ramadannya itu pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 25. Kalaulah satu Ramadannya jatuh pada hari Sabtu, Lailatul Qadarnya itu pada tanggal 23 Ramadan. Nah, sekarang di tahun sekarang ini satu Ramadan tanggal berapa Bapak Ibu? Hari Rabu atau hari Kamis? Melihat ini. Kalau hari Rabu tanggal 29. Kalau hari Kamis 25. Oh dia. Ini syariatnya orang hakikat. Kesempurnaan ma'rifatnya, lihat kesempurnaan ma'rifat, rupanya Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah mengenal, orang yang telah berjumpa, orang yang telah menyaksikan, orang yang telah bertatap wajah dengan Allah pada diri sendiri. Itu dia. Maka Lailatul Qadar lah sepanjang hayatnya. Itu yang sebenarnya petunjuk. Jadi yang sebenarnya petunjuk itu adalah orang yang telah menyaksikan Tuhan. Lawan petunjuk apa? Lawan petunjuk apa Bapak Ibu? Lawan petunjuk itu adalah sesat. Nah, orang yang sesat itu, itulah orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang dikatakan Allah dalam surah Bani Israil. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku, maka dialah orang buta. Itu yang orang tersesat itu. Tapi siapa mengenal aku, itulah orang yang dapat petunjuk. Itu yang Lailatul Qadar yang sebenarnya itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan cari Lailatul Qadar kemana-mana juga lagi itu. Ya, kalau kita mencarinya di malam-malam ganjil, malam-malam genap kita tidak hadir sholatnya lagi. Malam-malam ganjil aja, ramai nanti benci nih. Ya, sekarang Lailatul Qadar itu sudah sempurna pada diri sendiri. Tak kenal Allah dah. Tetap dilaksanakan ibadah. Ibadah diperbuat, amalan diperbuat. Tapi ingat, walaupun ibadah dan amalan diperbuat, jangan sampai terlihat kesadaran dan keakuan diri yang merasa diri yang berbuat dan beramal. Sebab apa kata Allah? Siapa yang datang menghadap aku dengan amal ibadahnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga aku tanya.
Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu urusan aku, itu hak aku, amalnya tidak aku hisap, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawabannya, makrifatnya juga tidak akan aku tanya. Kenapa? Karena dia datang kepadaku dengan diriku. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak Ibu kita datang kepada Allah dengan membawa diri Allah? Kenali Allah dulu. Allah itu wujud. Kalau Allah itu wujud, kan dia cuma satu-satunya. Kalau Allah itu wujud, kemana memandang wujudnya Allah? Memandang wujudnya Allah itu pada insan. Mana wujud insan itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini wujud Allah tuh. Sekarang dia sama. Samanya kemana mandangnya? Nih ya. Dia basor, ke sini mandangnya. Dia kalam, di mulut. Dia ilmu, di akal. Dia iradat, di hati. Dia kudrat, di tangan kaki. Dia hayatnya di napas pada hidung keluar masuknya. Ini yang sebut wujudullah itu yang sebenarnya. Itu memahami Bapak Ibu. Kalau kita sudah paham memang ini dia yang wujud, dia yang bersifat, maka akuilah di hadapan Allah. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya aku ini tiada, ya Allah. Ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau, aku ini mati, ya Allah. Makanya kalau yang Allah yang wujud, kita tiada, maka kesempurnaan tiada itu ada. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, maka yang sebenarnya ada ya Allah. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup, yang hidup di Allah. Inilah orangnya. Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Tak boleh manusia mengatakan Allah, tak boleh Allah mengatakan manusia. Allah katakan Allah, manusia sebutlah manusia. Walaupun manusia dikatakan manusia, tapi manusia sadar bahwa dirinya tiada, inilah wujud nyatanya diri Allah. Paham Bapak Ibu tuh? Kalau paham, Ustaz pun lah panik aku. Tidak ada kaji, tidak bisa lagi disebut lagi Bapak Ibu. Ya, disitulah kesempurnaannya. Mengenal Allah itu adalah pada diri sendiri, bahwa di sini wujud nyatanya sempurnanya diri Allah. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah kepahaman dalam memahami ilmu ini. Sekiranya Bapak Ibu tidak paham, jangan dibilang ilmu ini sesat. Karena Nabi katakan begini, man kasura ilmuhu qala inkaru. Barang siapa dia telah mendapatkan ilmu laduni, maka sedikit kemungkinan baginya untuk membantah. Bahkan tidak ada satupun dia akan membantah. Sebaliknya, man qala ilmuhu kasurat tiraduhu. Siapa yang ilmunya sedikit, dia belum mendapatkan ilmu laduni, maka dialah orang yang paling nyinyir, orang yang paling nyanyah mengatakan sesat itu yang sebenar-benarnya. Jadi kalau belum paham, jangan berburuk sangka dengan ilmu. Mintalah selalu hidayah dan petunjuk kepada Allah. Karena Allah menjelaskan di akhir kata Ustaz ini, kullukum dallun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Setiap kamu dalam keadaan sesat, setiap kamu dalam keadaan gelap, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah dan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah hidayah dan petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan hidayah dan petunjuk kepada dirimu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.